猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion berhasil menaklukkan monster Taisu. Namun di sisi lain, Panglima Peiyu ternyata sudah hampir tiba di kehampaan Laut Barat, di mana di sana adalah tempat tinggal Xiaoyan berada. Di sisi lain, Xiaoyan ternyata memasuki ke dalam tubuh monster. Di sana banyak sekali terdapat barang berharga yang bisa meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan. Dan scene pun berganti. Pada saat ini, Xion kini berhasil menembus penghalang pada harta kuno itu. Namun, Goyan yang malah terkejut karena ia mengetahui apa isi di dalamnya. Dan ternyata, itu adalah sumber jiwa yang sangat langka, yang bahkan di seluruh dunia jumlahnya hanya ada 9. Kemudian, Xion pun memasuki menggunakan kekuatan jiwanya. Dan karena tidak ingin Goyan terkejut sendirian, Xiaoyan tiba-tiba terkejut ketika menyadari bahwa ada lingkaran cahaya yang melintasi dirinya. Dan sebuah pola jam pasir pun muncul di tangannya. Seiring berjalannya waktu, Xion kini bisa melihat banyak cahaya terbang di sekelilingnya. Dan dia sepertinya mengerti sesuatu. Lalu tiba-tiba matanya berkerut. Dan hal ini menyebabkan semuanya membeku dalam sekejap. Sehingga akhirnya itu berubah menjadi kehampaan. Segera, jiwa Xion pun bangkit karena kejutan ini. Seolah-olah dia mengabaikan kehampaan ini. Meskipun banyak cahaya yang muncul di sekitarnya, Xiaoyan sepertinya melihat sesuatu yang berbeda. Saat matanya menatap ke bawah, jika sebelumnya Xion pernah melihat kekosongan, yang dimana tidak ada apapun, sekarang Xion tampaknya dapat melihat titik yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan. Bahkan saat ini sepertinya dia bisa pergi kemana saja selama dia mengambil langkah. Dan ketika itu terjadi, kehampaan yang sudah berhenti berubah kembali menjadi cahaya. Segera, Xiaoyan pun menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat memanggil Goyan. Tentu saja, karena dengan kekuatannya sendiri, Xiaoyan sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan jiwanya. "Ayolah, aku pasti bisa," ucap Xiaoyan. Dan begitu dia selesai berbicara, jiwa Xiaoyan akhirnya kembali ke tubuhnya. Tapi keringat dingin sudah membasahi pakaian Xiaoyan dan matanya menunjukkan pandangan yang aneh. Jelas bahwa Xiaoyan sekarang masih dalam suasana terkejut. Bagaimana tidak, baru saja dengan satu pikirannya, dia bisa pergi ke titik manapun dalam kehampaan yang bisa dia lihat. Dan dia bergerak dengan sangat cepat. Tampaknya jiwa kekosongan ini masih bisa dimanfaatkan. Tetapi pada jarak seperti itu, jika Xiaoyan benar-benar bisa mendapatkan jiwa tersebut, dia pasti bisa berteleportasi lebih jauh lagi. Jika aku ingin mengendalikan jiwa utama kekosongan, jiwa merah ini adalah media yang sangat bagus. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menelan jiwa merah ini lagi, gumam Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat cincin di telapak tangannya, cincin ini adalah benda yang tersegel, dan apa yang dikurung di dalam sana adalah jiwa yang tersimpan. Akan tetapi, jika Xiaoyan ingin mengkonsumsinya, dia harus melepaskannya dari cincin itu terlebih dahulu. "Goyan, apakah kamu bisa membuat penghalang untuk melindungiku? Tapi jangan telan dia," ucap Xiaoyan. Namun Goyan lagi dan lagi menjadi sedikit enggan. Ia membalikkan tubuhnya sambil diam, dan dia berpura-pura tidak mendengar. "Oh, baiklah, Goyan, dengarkan aku. Jika kamu tidak mau, aku takkan mengembalikanmu ke dalam bendera penekan jiwa untuk berkomunikasi dengan Yetian lagi," ucap Xiaoyan sambil mengerutkan kedua alisnya. "Tuan, apa yang kamu katakan?
aku bisa saja langsung mengaturnya. Tetapi, kamu harus berhati-hati. Jika ingin menelan jiwa kekosongan ini, meski hanya ada sekali kesempatan untuk melahap jiwa ini, aku tidak bisa membantumu. Karena jika sudah terjadi, hanya ada dua kemungkinan, yaitu entah Tuan berhasil mengendalikannya atau Tuan dikendalikan olehnya. Ucap Goyan yang penuh perhitungan untuk keputusan ini. Tapi segera, cahaya biru pun tiba-tiba muncul di sekitar Xiaoyan, dan itu perlahan membentuk cakram berwarna biru. Ketika menyadari bahwa Goyan tidak menolaknya, Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi, dan dia membiarkan Goyan memecahkan segel pada cincin itu. Lalu, pada saat berikutnya, sekelompok cahaya biru pun bergegas keluar, dan bahkan itu melarikan diri ke segala arah dengan sangat cepat. Tuan, penghalang milikku ini hanya berguna untuk melindungi semua titik awal dalam ruang, dan Tuan tidak mungkin untuk melarikan diri setelah melebihi batas, ucap Goyan. Kemudian, terlihat bahwa Goyan juga memandang cakram biru dengan perasaan senang. Dan di sisi lain, ketika Xiaoyan tiba-tiba memandang Goyan, dia sepertinya mengenali cakram tersebut. Akan tetapi, jiwa kekosongan ini tidak akan terlahir dengan kebijaksanaan. Jadi, jika nanti Xiaoyan merasa sedikit ragu, ia hanya akan terus berjuang dengan panik dan mencoba melarikan diri darinya. Tapi, semua itu jelas sia-sia. Pada saat ini, sosok Xiaoyan menyebar ke dalam sana. Namun sebenarnya, aturan dari sumber jiwa ini berbeda dari jantung api. Itu akan menghisap setiap arah pergerakan kekuatan jiwa dan akan menelan apapun yang berada dalam jaraknya. Jadi, kali ini akan ada resiko besar dalam mengurangi keberhasilan untuk berkultivasi. Tapi, setelah Xiaoyan bisa melahapnya dengan sempurna, meskipun itu hanyalah jiwa, itu akan sangat membantu di masa depan. Di antara penghalang yang diciptakan oleh Goyan, jiwa kekosongan itu akhirnya tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dan pada saat kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, ia langsung melahapnya dengan tepat. Namun sebenarnya sangat sulit bagi kekuatan jiwa dari ranah domain untuk menelan jiwa dari lubang cacing ini. Dan jika saja tidak ada formasi penghalang dari Goyan, Xiaoyan jelas tidak mungkin bisa mendapatkannya. Ketika kembali melahap jiwa tersebut, Xiaoyan lagi-lagi merasakan sakit yang tak terhitung jumlahnya dan tak tertahan, dan seluruh kekuatan jiwanya seperti tersedot oleh jiwa kekosongan ini. Seolah-olah itu memperingatkan agar Xiaoyan berhenti melakukannya. Akan tetapi, Xiaoyan sudah mengalami adegan ini 2 kali, dan kali ini ia tidak takut dengan perasaan jatuh yang mengerikan ini, sehingga akhirnya dia bisa terus beradaptasi. Tentu saja, perasaan tertekan dari jiwa merah ini bukanlah yang paling menakutkan, tapi cara Xiaoyan untuk kembali tersadar dari tekanan inilah yang sangat mengerikan. Tapi, karena ingin benar-benar mengendalikan jiwa merah ini, Xiaoyan tidak bisa lagi mengandalkan pelindung jiwa dari Goyan. Xiaoyan pun mencoba melepaskan kekuatan jiwanya yang sudah lama terpendam, dan dalam sekejap itu menyebar ke sekeliling. Ketika Xiaoyan mencoba merasakan tubuhnya sendiri, dia merasa bahwa masih belum membuahkan hasil. Namun saat kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, dia mendapati bahwa ada kekuatan jiwa mengalir di dalamnya. Kemudian, Xiaoyan pun segera mencoba untuk mengintegrasikan kekuatan jiwanya. Tetapi, pada saat ia menyentuhnya, Xiaoyan hanya merasakan kesemutan yang tak tertahankan dan jiwanya kesakitan. Sekarang, jiwa Xiaoyan sepertinya sudah runtuh, tapi ekspresinya malah terkejut. Dan ketika Goyan memandang Xiaoyan dari samping, tampaknya itu sangat mirip, seperti saat dia melihat brutalnya sumber jiwa dulu. Itu juga memiliki dominasi yang sangat mutlak. Ini adalah sumber jiwa. Jelas bahwa Tuan takkan bisa dengan mudah untuk melahapnya. Tuan sebelumnya sudah banyak menggertak dan memperbudakku, tapi sekarang aku akan membiarkan Tuan menderita, gumam Goyan sambil menyeringai. Dan meskipun Goyan tahu bahwa kata-kata hinaan itu pasti tidak terdengar oleh Xiaoyan, dia tetap tidak berani berbicara terlalu keras. Sementara itu, setelah jiwa Xiaoyan runtuh, dia segera memulihkannya kembali. Dan kini, dia tidak berani menyentuh kekuatan jiwa yang mengalir di dalamnya lagi. Karena jelas bahwa kekuatan tersebut adalah milik jiwa kekosongan. Untuk kekuatan jiwa yang begitu kuat ini, jika Xiaoyan bisa mendapatkan kekuatan seperti itu, bahkan jika dirinya tidak dapat menembus ke ranah kekosongan, Xiaoyan mungkin bisa menjadi setengah langkah jika dirinya mau.
Meskipun jiwa Xiaoyan runtuh ketika dia menyentuhnya, Xiaoyan tidak merasakan takut karenanya. Bahkan sebaliknya, matanya menjadi lebih tertarik. Dan sepertinya hanya dengan cara inilah, jika semakin kuat jiwanya, maka akan semakin baik hasil yang dia dapatkan nanti. Sekarang, Xiaoyan sudah memiliki inti api dan inti guntur. Dengan hadirnya mereka berdua, inti kekuatan dunia ini adalah cara untuk mengejar ketertinggalan dalam kultivasi. Inti guntur akan melengkapi kekuatan pada tubuh fisiknya, dan kekuatan jiwanya ini harus lebih kuat setelah melewati tingkat yang lebih tinggi. Sehingga pada saat selesai berkultivasi, Xiaoyan dapat menembus kaisar keabadian yang lebih jauh lagi. Meskipun ini hanyalah sub jiwa dari jiwa kehampaan, itu bukanlah sumber jiwa yang sebenarnya. Akan tetapi, jika dapat dikendalikan oleh Xiaoyan, dia bisa mendapatkan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya. Jelas bahwa ini akan sangat membantu bagi Xiaoyan. Dengan kata lain, Xiaoyan tidak memiliki kelemahan di dalam dirinya, entah itu pada jiwa maupun tubuh fisiknya. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Xiaoyan pun mulai terbentuk dan bergabung bersamaan dengan jiwa kekosongan itu. Xiaoyan sangat teguh di dalam hatinya, dan sejak tindakan melahapnya dimulai, dia memang sudah memutuskan untuk memanfaatkannya menjadi kekuatan. Detik berikutnya, semua kekuatan jiwa Xiaoyan pun menghempaskan jiwa kekosongan. Pemandangan itu seperti tangan besar yang dengan kejam menggenggam tanaman anggur yang penuh duri. Dan yang harus dilakukan oleh Xiaoyan adalah merobek pohon anggur ini. Namun, pada saat bersentuhan, seluruh kekuatan Xiaoyan dengan cepat menghilang dan berkurang sangat banyak. Sehingga rasa sakit yang menyengat pun langsung membuat jiwanya kesakitan. Dibandingkan dengan rasa sakit yang diterima oleh tubuh fisik, rasa sakit dari jiwa sebenarnya lebih cenderung menyebabkan pikirannya terasa tertekan. Pada saat ini, jiwa Xiaoyan runtuh dengan cepat, dan mungkin karena kecepatannya sangat cepat, itu sepertinya hanya bisa bertahan paling lama setengah batang dupa. Jika efek penyerapan ini tidak berhasil dihilangkan selama kurun waktu yang sudah ditentukan, bahkan jika jiwa Xiaoyan tidak sepenuhnya runtuh, itu akan lebih lemah daripada luka pada tubuh fisiknya. Setelah berhasil keluar, Xiaoyan sekali lagi memasuki cincin yang berisi jiwa kekosongan. Xiaoyan malah kembali dihempaskan keluar dengan ditemani rasa sakit kepala yang hebat. Tapi bukan Xiaoyan namanya jika dia langsung menyerah. Segera, Xiaoyan pun kembali mencoba untuk menyerap jiwa itu ke dalam tubuhnya. Namun, yang terjadi adalah Xiaoyan yang sepertinya dikendalikan oleh jiwa kekosongan itu. Tak mau mengambil resiko, Xiaoyan dengan cepat meminta Goyan untuk menariknya lagi. Dan si Goyan pun memperingati Xiaoyan. Bahkan, jika ingin menyerap jiwa tersebut, dia harus memiliki persiapan yang matang seperti mempunyai stok pil energi untuk meningkatkan kekuatan jiwa serta imun tubuh. Karena sebelumnya, Xiaoyan mungkin tidak peduli dengan peringatan yang Goyan jelaskan. Dan hasilnya, dia selalu gagal ketika melakukan penyerapan. Malah, kekuatan jiwanya yang diserap. Maka, dari itu, Xiaoyan pun berhenti sejenak untuk menenangkan dirinya. Xiaoyan langsung kembali ke tempat semula dengan wajah yang segar. Pada saat ini, ketika menyadari bahwa semua yang ia lakukan akan berakibat buruk pada jiwanya, Xiaoyan tahu jika hanya mengandalkan jiwanya saja, dia tidak akan menyelesaikannya. Jika Tuan ingin mendapatkan sumber jiwa dari kekosongan ini, Tuan setidaknya memerlukan persiapan yang sangat matang. Paling terburuknya, Tuan bisa menyiapkan ramuan atau pil energi yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa. Jadi, saat ini, apa yang Tuan lakukan tidak akan berhasil, gumam Goyan. Namun, meskipun begitu, Xiaoyan tetap tidak memilih untuk mundur. Dia masih bersikeras bahwa kekuatan jiwanya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, dan setiap keputusannya pasti mempunyai arti yang baik. Meskipun itu hanyalah gumpalan kapas, itu juga merupakan sumber jiwa. Itu seperti diriku, dan Yetian adalah asal mula dunia. Bahkan, jika itu adalah dirimu, tidak mungkin untuk menelannya dengan mudah. Aku khawatir Tuan akan gagal, ucap Goyan sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, sosok Goyan pun berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan dia langsung bertengger di bahu Xiaoyan. Tapi wajahnya kini terlihat sangat menyesal. Tampaknya, tanpa tambahan kekuatan jiwa, hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghilangkan dampak dari penyerapan. Namun, setelah beberapa saat, Goyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan dari matanya itu, ia mengeluarkan gelombang energi.
Pada saat ini, jiwa Xiaoyan dengan kuat menggenggam jiwa kekosongan yang memberontak itu. Dan sekarang, kedua jiwa ini benar-benar berada dalam keadaan permainan. Jika saja mereka dapat berkomunikasi, mungkin mereka dapat menggunakan metode berbicara untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, jelas setelah Xiaoyan mencobanya beberapa kali, dia menemukan bahwa gerakan jiwa kekosongan itu tidak memiliki kecerdasan spiritual. Itu sepenuhnya hanya bergerak menggunakan naluri ketika melawan Xiaoyan. Akan tetapi, sementara kekuatan jiwa kekosongan ini masih terlihat kuat, jiwa Xiaoyan malah semakin lemah dan kualitasnya terus menurun. Bahkan sekarang, sebagian besar kekuatannya telah runtuh. Tampaknya, bahkan dengan gerakan yang salah, jiwa kekosongan itu tetap tidak bisa digoyahkan. Aku membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa, gumam Xiaoyan. Pada saat ini, jiwa Xiaoyan sudah runtuh, dan hingga sekarang itu hanya tersisa kurang dari 30%. Tapi, meskipun rasa sakit dari jiwa ini sudah membuat Xiaoyan merasa sedikit mati rasa, rasa sakit itu seperti tidak lagi penting. Bagaimana harus mengguncang jiwa kekosongan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Xiaoyan sekarang. Dan sekarang, kekuatan jiwa Xiaoyan pun dengan erat mengunci jiwa kekosongan itu. Goyan, cepat bantu aku. Aku membutuhkan banyak kekuatan jiwa, ucap Xiaoyan sambil berteriak. Dan jelas bahwa Xiaoyan tidak bisa lagi sadar dari tubuh fisiknya saat ini. Jadi, dia hanya bisa memanggil Goyan melalui jiwanya. Namun, setelah beberapa saat, sementara jiwa Xiaoyan masih berusaha untuk bertahan, dia ternyata belum mendapatkan tanggapan dari Goyan. Dan tidak ada kekuatan jiwa untuk melengkapi Xiaoyan di sini. Pada saat ini, jiwa Xiaoyan mengunci jiwa kekosongan itu dengan erat, dan dia mengetahuinya sejak awal. Jadi sekarang, dia agak menunda-nunda untuk melakukannya. Akan tetapi, pada saat merebut asal-usul dunia, Xiaoyan selalu melakukannya dengan cara ini. Dan setiap kali dia berada dalam bahaya besar, dia selalu diselamatkan. Dan ini adalah keberuntungan pasif milik Xiaoyan. Tampaknya, Goyan benar-benar tidak mendengar permohonan Xiaoyan yang membutuhkan kekuatan jiwa untuk mengurangi efek penghisapan. Dan kali ini tidak ada yang percaya bahwa Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa pada jiwa kekosongan itu. Sepertinya Goyan tidak bisa mendengarnya. Jadi saat ini, karena Xiaoyan masih tidak mau mengambil keputusan, ini bukanlah kesempatan terakhir. Akan tetapi, kekuatan jiwa yang bisa digunakan oleh Xiaoyan tinggal kurang dari 20%. Sementara itu, kekuatan pada jiwa kekosongan yang ada di genggamannya sebenarnya juga padam dan sebagian besar sudah berhasil ditarik. Namun, itu masih belum cukup untuk mengguncang sepenuhnya. Sesaat kemudian, kekuatan jiwa milik Xiaoyan terus terkikis karena digunakan untuk mengurangi efek penyerapan. Kini, ia tinggal menghabiskan langkah terakhir, dan Xiaoyan sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah semua kekuatan jiwanya habis, apa yang akan terjadi tidak ada yang tahu. Keruntuhan jiwanya sudah dekat. Tampaknya, tuanku akan benar-benar mati jika saja Tuan Goyan ini tidak mengandalkanmu untuk kembali ke dunia sensi. Aku tidak akan mau repot-repot menyelamatkanmu, gumam Goyan. Ternyata ia bisa mendengar panggilan Xiaoyan yang meminta bantuan. Dia tidak mengambil tindakan pertama kali, namun ketika dia merasakan jiwa Xiaoyan menjadi lemah dengan cepat, Goyan pun langsung berencana mengambil tindakan untuk menyelamatkan sosok Xiaoyan sekarang. Akan tetapi, pada saat Goyan hendak bergerak untuk meningkatkan kesadaran dari jiwa Xiaoyan, kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba meledak di dalam tubuh Xiaoyan. Sosok Goyan pun tiba-tiba membeku sejenak. Tapi, ketika dia merasakan kekuatan jiwa yang terpancar dari tubuh Xiaoyan, anehnya dia merasa sangat familiar. Sungguh, kekuatan jiwa yang misterius. Kekuatan ini memiliki perasaan khusus. Aku tidak dapat menjelaskannya, tapi rasanya sangat aneh, gumam Goyan di dalam hatinya. Dan segera ia memikirkan kekuatan macam apa itu, tetapi dia tidak dapat memikirkan keanehannya untuk sementara waktu. Setelah memakan waktu yang cukup lama, Goyan tiba-tiba memiliki pandangan aneh. Karena ketika dia yang tengah melayang, di depan Xiaoyan yang sedang menutup matanya malah menampilkan kejutan. Apa-apaan ini? Kekuatan jiwa yang terpancar dari tuanku saat ini seharusnya adalah milikku. Tidak heran aku merasa begitu akrab, karena ini adalah kekuatan jiwaku, ucap Goyan sambil mengelilingi sosok Xiaoyan. Tapi,
Tunggu dulu, bagaimana bisa Tuan memiliki kekuatan jiwaku? Kapan dia mencurinya? Bukankah aku selama ini membatasi semua penyebaran kekuatanku? Ucap Goyan kembali. Pada saat ini, Goyan merasa bahwa dia sudah menderita kerugian besar. Seolah-olah itu adalah Xiaoyan yang mencuri kekuatan jiwanya. Namun nyatanya, tidak ada kekuatan jiwa dari tubuhnya yang keluar saat ini. Artinya, kekuatan jiwa yang menyebar dari tubuh Xiaoyan sekarang bukanlah berasal dari sosok Goyan. Dan itu tampaknya datang dari tempat lain. Tapi, lagi dan lagi, Goyan tidak pernah ingat kapan dia mempertahankan kekuatan jiwanya untuk Xiaoyan. Di sisi lain, setelah kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak seketika, itu menyebabkan guncangan yang cukup hebat pada tubuh fisiknya. Sampai-sampai Xiaoyan sendiri mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Dan karena adegan ini pula, sang ratu yang melihatnya di kejauhan menjadi penuh dengan kejutan. Kemudian, kekuatan jiwa yang kuat itu pun secara langsung menarik jiwa kekosongan. Lalu, pada detik berikutnya, jiwa Xiaoyan pun langsung mengalir ke dalamnya untuk menempati seluruh ruang pada jiwa tersebut. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga merasakan ada sebuah kekuatan yang menggerakkan jiwanya, dan itu mulai menyatu dengan jiwanya sekarang. Jiwa Xiaoyan akan runtuh hanya tersisa 10%, dan itu tiba-tiba terisi sepenuhnya. Namun semuanya itu tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan. Setelah menembus setengah langkah, kekuatan jiwa dari ranah kekosongan ini yang masih merupakan serpihan saja. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Membeli topi di tempat Bu Maya. Yang ngasih kopi jangan lupa request ya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。